Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Oke teman-teman, ini saya mau menanggapi request dari kolom komentar ya. Ini di abang ini nih ya. Bang, coba evaluasi sistem yang sekarang ini banyak delaynya. Nah, itu yang kita mau saya highlight ya teman-teman ya. Mau saya bahas. Kenapa sih? Kan udah saya bahas tuh sebetulnya sebelumnya. Kenapa banyak penyebab yang kemarin, apakah benar gagunya karena perubahan sistem? Itu saya udah clearin, udah saya bahas, itu bukan karena perubahan sistem ya, bukan perubahan sistem. Itu melainkan yang pertama yaitu penerimaan driver baru atau pemanggilan akun yang udah daftar bertahun-tahun sebelumnya ya teman-teman ya. Itu yang paling terasa banget. Ini suka atau tidak suka, percaya atau nggak percaya, ini tuh emang sangat-sangat berpengaruh ya. Kalau ada yang bilang ini penerimaan baru itu nggak berpengaruh, jadi sugesti, itu menurut saya kurang tepat lah ya. Karena emang semenjak ada penerimaan driver baru itu, emang orderan kesannya itu terbagi teman-teman, terbatas. Padahal orderan itu sepertinya nggak kayak gitu. Gojek itu selalu ada terus, banyak terus. Cuman karena ada penerimaan driver baru ini, jadi kesannya itu orderan itu susah dapat masuk ya. Logikanya lah, kemarin sebelum ada penerimaan driver baru, sebelum puasa, kalian rasain sendiri gacor kayak apa, pendapatan kalian kayak seperti apa gitu kan ya. Terus begitu pasca lebaran itu kan diakumulasi kinerja kita, penyelesaian, terutama itu yang sering banyak saya temuin yang gagu itu pemain gosen teman-teman ya. Waktu hari apa ya, hari Rabu ya, hari Rabu itu saya banyak ketemu driver yang banyak ngeluh, bang susah ya bang ya, ini orderan nggak ada ya, nggak normal kayaknya nih bang ya. Terus dia lihat akun saya tuh, enggak bang, ini alhamdulillah saya masih bunyi-bunyi aja, punya saya nggak bunyi bang, kata dia begitu. Saya kira nggak ada yang normal bang, ternyata masih ada yang normal ya, kata dia begitu. Pas ketemu saya tuh hari Rabu itu banyak banget yang ngeluh gagu itu, khususnya pemain yang saya sering temuin tuh pemain gosen teman-teman, yang bener-bener gagunya itu luar biasa teman-teman ya. Sampai itu nggak masuk, beneran nggak masuk, nol gitu. Sampai dia bawa Grab, bawa Shopee, Gojeknya itu nggak bunyi sama sekali. Kalau untuk pemain goret itu emang udah, si istilahnya orderannya itu udah merata. Artian merata ini bukannya dibagi-bagi atau apa ya, karena emang udah kebawa, jadi sisanya itu sedikit teman-teman ya. Selisihnya dari yang udah dibawa itu sedikit. Jadi emang udah kebawa semua, terselesaikan dengan driver baru itu, terbagi semuanya rata ya kan. Seolah-olah nggak ada order, padahal order tetap ada, sistem nggak berubah. Yang bilangnya ada penjemputan dekat, ya jelas semakin sedikit orderan yang ada di ruang lingkup kita atau sekitaran, itu semakin pendek juga ini kesempatan penjemputan jauh deket itu lebih besar gitu teman-teman ya. Itu kenapa saya bisa bilang begitu, karena kalau saya lagi di posisi bukan potensial gosen itu ya, kali denger ya, bukan potensial gosen atau emang orang jarang-jarang main gosen karena sistem prioritas kan ya. Kalau bukan yang pemain gosen itu, atau bahkan matiin kan, nggak ada, dia selalu mencari driver yang bener-bener siap, bener-bener tersedia buat mengambil orderan itu. Makanya kesannya jauh, makanya saya dapet jauh, tapi cenderung lebih deket teman-teman ya. Kalau bukan di area gosen gitu, penjemputannya lebih deket ya. Jadi kalau kalian bilang penjemputan deket karena kebijakan baru, ada info-info kayak gitu ya, penjemputan baru itu karena kebijakan dalam Gojek, itu akan berlaku bertahap, mungkin kita tunggu aja nanti ya teman-teman ya. Tapi kalau secara realistis, fakta di lapangan itu karena itu yang tadi itu yang utama, penerimaan driver baru. Kenapa pada delay?
khususnya pemain goret ya teman-teman ya itu delaynya luar biasa. Yang lebih parahnya itu pemain gosen, kalau dia nggak bisa ngolah akun itu gagu. Kenapa bilang gagu? Nah, ada pertanyaan begini, nanti saya jelasin ya pakai data cara ngebit saya ya teman-teman. Nanti di akhir video ini ya saya screen recorder ya. Itu tapi saya jelasin di sini itu banyak yang kebalik teman-teman ya. Memperbaiki statistik akunnya itu. Jadi nilai penyelesaian itu yang ada di dalam itu, yang ada di detail yang profil kita itu, dia kebalik, penerimaan bitnya tinggi 100% tapi penyelesaiannya sampai 50, itu yang fatal. Itu yang kebalik, pemahaman yang ternyata masih banyak yang belum tahu teman-teman ya. Bahkan nih sampai cocol cancel atau kesannya pengen hindarin suspend gosen itu ya. Karena cocol cancel nih biar ngindarin suspend gosennya. Padahal kalau kita sortir gosen ini nggak ada teman-teman, nggak ada suspend kecuali goret, gofood, gosop, gomart. Ya, itu kalau judulnya gosen semua itu nggak ada suspend, itu ternyata banyak yang nggak tahu loh. Bahkan itu langsung dari pemain gosennya sendiri nggak tahu. Makanya kenapa banyak akun yang gagu banget. Khususnya pemain gosen teman-teman ya, gagunya itu wah luar biasa, sampai nggak bunyi nol beneran. Mungkin saya salahnya kemarin saya nggak videoin ya buat bukti, tapi coba deh kalau kalian nonton video ini pasti kalian sering nemuin yang akun-akun gosen itu bener-bener nggak bunyi itu. Bahkan dia bunyinya itu malah food gitu, kebanyakan food dialihin ke food. Nah itu untuk pertanyaan Bang Fei ya Bang, mudah-mudahan dimengerti. Jadi apa yang harus kita lakuin solusinya? Kemudian kalau saya ngelakuinnya begini, saran saya yaitu kita ngejaga radius pola ngebit kita nih, area tempat kita ini bermain di dalam radius yang spot orderannya melimpah teman-teman. Jangan sampai jauh-jauh dari situ. Nah artinya nyortir dong Bang, kalau kita dilempar ke jauh itu resikonya teman-teman ya. Artinya nyortir dong Bang kalau kita dapat argo yang gede. Kalau saya lebih baik gitu teman-teman ya, daripada nanti anggaplah kita dapat orderan dengan argo 70.000 atau bahkan lebih jauh lagi 100.000, tapi dilemparnya di area spot yang kita nggak paham lokasi-lokasi mana yang banyak orderan atau ramai orderan sesuai dengan karakter akun kita. Itu yang sering terjadi teman-teman ya. Itu udah saya coba beberapa kali, saya nekat, saya penasaran kayak gitu. Sesekali 2 kali, oh ya emang kayak gini caranya, harus ngejaga radius area ngebit gitu. Selama akun kita masih bunyi di area itu, lebih banyak sambarannya. Kayak contoh misalkan karakter akun saya kan ada gosennya, misalkan Taman Palem nih, saya lebih sering ke Taman Palem terus daripada saya harus nahan di area kota Tangerang, karena gosennya nggak sebanyak Taman Palem Cengkareng teman-teman ya. Saya lebih baik ke sana gitu daripada saya harus nunggu hal yang nggak pasti. Gini langsung aja, jadi nggak perlu banyak pertimbangan, nggak perlu banyak pemikiran apalagi sampai sayang bensin, itu yang paling umum. Makanya kenapa jangankan nyortir Bang, bunyi aja enggak. Nah itu salahnya teman-teman ya, kita terlalu nahan di spot yang belum tentu kita dapat, belum pasti kita dapat itu ya. Yang akun gagu aja yang di area rame belum tentu bunyi, apalagi yang areanya spotnya biasa-biasa aja. Nah itu solusi ngatasinnya ya. Jadi kita harus ngejaga radius area spot yang bener-bener sesuai dengan karakter akun kita. Misalkan karakter akun kalian lagi di goretnya lagi di mana ya, kalian harus pergi ke area yang bener-bener bagus ya teman-teman ya, area goret. Kalau goretnya berat nih teman-teman ya, kalau saya sih udah nggak pusing-pusing lagi. Kalau saya saranin udah main 2 layanan aja. Apalagi kalau area tempat kalian itu banyak gosennya, itu sayang banget sampai kalau nggak dinyalain. Kalian tetap idealis sama 1 layanan goret itu, yang notabene itu faktanya kita bersaing dengan akun-akun baru gitu teman-teman ya.
yang emang kita nggak bisa pungkiri, meskipun dia riwayatnya belum banyak, tapi dia dosanya juga belum banyak kesalahan, makanya mereka seolah-olah emang gacor gitu. Itu faktanya, kita harus sadar, introspeksi, jangan lama-lama lah. Kalau gagu itu jangan lama-lama sampai seminggu, cukup 2 hari 3 hari lah paling lama. Itu kita harus sadar diri, langsung lari aja, langsung geser aja ke spot yang bener-bener bagus. Apalagi kalau area kalian ditunjang sama orderan gosen yang cukup melimpah teman-teman ya. Kita kan emang nyari uang itu emang buat pendapatan ya teman-teman ya. Kita maksimali pendapatan itu. Bagaimana mau maksimalin pendapatan tapi kita males nyari spot yang bener-bener bagus sesuai dengan karakter kita. Itu penjelasannya agak panjang kan, tapi ini mudah-mudahan kalian mengerti teman-teman ya. Kenapa saya ulas kayak gini? Karena emang faktanya saya juga punya 2 grup begitu, yang biasa main full goret itu emang pada jedanya luar biasa delaynya, bahkan mereka itu nahan terlalu lama di situ, bahkan sampai malam. Kalau saya alhamdulillah semalam-malamnya itu nggak lebih dari isya teman-teman ya. Itu karena saya lagi dijauhin, susah buat dapet arah pulang gitu. Kalau saya hajar terus itu, waduh saya nggak bisa pulang-pulang teman-teman. Kalau saya itu kalau udah malam itu besok-besoknya badannya kurang enak gitu. Kayak sekarang nih saya nggak ngojek nih teman-teman ya, karena kemarin ngedrop. Kemarin saya targetnya mau 300 tapi nggak bisa karena qadarullah kondisi badan nggak mendukung, menggigil saya. Kemarin tuh udah badan pada nyeri ya, semuanya dari kepala sampai kaki tuh, kaki sampai nyeri. Udah akhirnya saya putusin pulang. Alhamdulillah masih bisa dapat 280-an ribu ya. Itu sebenarnya target saya 300, harusnya bisa dapat, bahkan bisa lebih tuh kalau saya lagi fit. Gitu teman-teman ya. Solusi ngatasinya udah jangan pikir panjang, jangan terlalu egois lah. Kita itu harus ngikutin alurnya dulu, ini akun maunya gimana gitu. Harus sadar kita posisi akunnya lagi di level apa. Jangan maksain kehendak kita yang dulu kita main normal, lagi saat aku normal, lagi belum ada penerimaan driver baru, itu beda lagi. Ini situasi dan siklusnya ini bener-bener kritis ya teman-teman ya. Karena ini lebih parah dari awal-awal tahun 2023 itu teman-teman ya. Yang dari Januari sampai April kalau nggak salah itu, waktu itu juga gagunya kayak gini. Cuman hampir mirip-mirip 11-12. Gagunya ini bener-bener gagunya luar biasa, bukan karena kesalahan-kesalahan, tapi driver dengan pendapat level yang tinggi-tinggi pun nggak bisa mempertahankan akunnya, drop juga gitu. Tapi ya itu malah mereka itu juga nggak tahu pola ngebit yang alternatifnya, plan B-nya itu nggak ada. Jadi dia main begitu-gitu aja, main nyaman, main di zona nyamannya dulu gitu sampai beberapa hari. Baru nanti mungkin kalau sadar ya, mungkin bisa dinyalain gosen. Teman saya begitu teman-teman, saya selalu ingetin. Bahkan nih ada teman saya tuh yang di grup yang biasanya wah luar biasa sampai 400, nggak pernah saya lihat main gosen, itu bener-bener dinyalain gosennya teman-temannya. Alhamdulillah itu di jam-jam delay itu lumayan ada isian penyelesaiannya. Nah nanti untuk penyelesaian saya jelasin biar nggak apa sih itu yang dimaksud penyelesaian, sebetulnya udah saya pernah jelasin ya di konten-konten sebelumnya. Tadi saya sempat highlight sedikit tadi ya, penyelesaiannya itu terbalik, ternyata lebih rendah daripada penerimaan bid. Itu yang paling penting, yang penyelesaian ini yang paling penting daripada penerimaan bid itu. Kenapa akun saya masih hidup? Alhamdulillah, nanti kalian lihat di screen recorder ya teman-teman. Oke, lanjut ke screen recorder ya teman-teman ya. Ini langsung ke screen recorder ya teman-teman ya. Nah ini yang 100.000 ini saya cuman setengah hari teman-teman ya. Nah itu ya, dari jam berapa tuh, 12:30 sampai hanya jam 5 lah ya. Nah ini alhamdulillah pendapatan saya ya, emang saya mah segini teman-teman. Target standar akun saya ya 250 ribuan ya, meskipun beberapa kali nggak sampai. Ini karena ya penyesuaian aja, karena habis lebaran sih saya banyak liburnya juga kan sebelumnya nih. Alhamdulillah tuh ya, meskipun nggak besar tapi ya ini standar lah, cukup lah ya, daripada akun nggak bunyi atau drop sampai 100.000.
Yang ini biasanya setengah hari teman-teman. Nah ini saya banyakkan ngobrol karena apa namanya teman-teman pada minta masukan. Nah ini dia teman-teman ya. Alhamdulillah hari Senin. Nah begini saya teman-teman ya, ngejaga area saya. Ini kalau kalian tahu apa namanya, area yang ngebit Jabodetabek atau bahkan kalian kenal Jakarta, ini kayak gini teman-teman. Ini area rumah saya nih ya. Nah ini nih lumayan nih, ini hari Senin tuh orderannya masuknya argo-argo under semua nih teman-teman. Alhamdulillah tuh samberannya lumayan kan, nggak terlalu lama, 3 menit 2 menit, terus 6 menit 6 menit, terus agak lama sedikit 10 menit. Nah ini terus alhamdulillah 7 menit, jadi nggak ada sampai 15 menit tuh teman-teman di awal-awal. Tapi ya nanti kemudian akun saya akan menyesuaikan, karena akun saya kan ada gosennya nih. Kalau pas jam-jam siang atau menjelang jam rame goret habis itu agak ngerem teman-teman ya. Nah ini nih ya kelihatan ya, dari jam 8 ini terakhir yang 16.000 ya kan, 0752 mana tadi tuh, 0752. Nah ini ke 09. Nah ini jauh nih teman-teman ya, saya harus apa namanya, alhamdulillah ini saya nyortir teman-teman di sini, lamanya karena nyortir di sini nih. Nah menyesuaikan karena gosennya belum terlalu banyak jam-jam 8 itu, makanya mulai banyak-banyaknya itu sekitar jam setengah 9 saya baru nyortir, terus dapatnya kesini nih teman-teman ya. Nah ini saya mainnya di Jakarta, terus Jakarta Utara, Pusat, dan Barat aja teman-teman ya. Kalau Tangerang itu dadap. Nah ini saya Jakarta Barat nih ya tuh teman-teman tuh. Jakarta Barat Kalideres, saya lebih cenderung nargetin ke area itu. Nah Jakarta Barat kan tuh Delima, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saya ngarahnya ke situ teman-teman ya. Ini terbukti nih lapangan bola Serengseng masih Jakarta Barat. Tuh saya di Latu Menten kan dapatnya tuh. Saya harus geser lagi tuh teman-teman ya, meskipun goret. Kalau goret nih, kalau masuk itu, kalau siang-siang itu saya jarang teman-teman ya, jarang masuk. Karena pasti sistemnya menyesuaikan sistem prioritasnya. Jadi akun saya itu lebih condong ke gosen kalau siang, kalau goretnya nggak terlalu. Nah ini Jalan Cibulan, ini saya salah nyocol. Saya pikir ini Cibulan Tangerang, biar arah Harapulung, teraunya Kebayoran Baru. Ya udah alhamdulillah, tapi masih dapat tektokan tuh ya. Lanjut ke Tanjung Duren. Nah ini udah mulai nyari arah Harapulung, susah banget nih teman-teman ya. Nah ini terakhir ini saya dari Tanjung Duren langsung pulang teman-teman ya, karena nggak dapet arah pulang. Udah akhirnya saya pulang aja lah daripada kemalaman. Nah akhirnya ini terakhir dapat orderan dari stasiun Polres. Nah itu kurang lebih area yang ngebit saya teman-teman ya. Nah, ini terakhir nih kemarin cuman sampai jam 5 ya, karena kondisi badan saya kurang bagus, kurang nggak fit. Nah ini areanya masih sama teman-teman, saya nargetinya tuh lihat, Keadilan Dalam dari Benteng Betawi Polres nih ya. Ini terminal Polres teman-teman ya. Kemarin saya bawa hewan hewan apa nggak tahu teman, kecil banget itu di dus dalam. Udah saya bawa aja ke Taman Sari. Nah itu masih Jakarta Barat ya teman-teman ya, sesuai dengan teori saya aja. Kalau kalian ada yang bilang jangan cuma teori doang dong, ngomong-ngomong doang. Nah ini saya buktiin langsung ya. Coba kalian mengakuin gak yang kemarin sempet ngedebat saya, menyinyir. Coba, ini semuanya Jakarta Barat sesuai teori yang saya sampein. Saya ngejaga area yang ngebit saya tuh Jakarta Barat semua teman-teman ya, kebanyakan Jakarta Barat. Nih lihat Kapuk itu Jakarta Barat lagi tuh, Kapuk tuh. Atau Jakarta Utara sih, Jakarta Utara. Nah sesuai kan, Jakarta Utara, Barat, ke Pusat. Kalau Pusat jarang teman-teman, saya lebih utara sama barat. Nah ini bubble nih teman-teman, saya batalin sistem, saya foto batal sistem. Nah terus ini masih, meskipun Agus 19.000 saya bawa teman-teman ya, kalau masih areanya bagus nih Taman Palem Lestari ini Jakarta Barat. Ini saya yang nyortir juga nih kemarin, masih nyortir ini nih, lihat nih. Ini saya pikir area gudang, ternyata pik 2.
ya. Apartemen alhamdulillah, tapi masih dapet tektokan dari situ, nggak terlalu lama nih tektokannya yang 23.000 nih ke klaster, masih daerah Pik 2 juga. Terus langsung ke Sunter teman-teman ya, ke Sunter. Nah ini udah badan saya sebenarnya udah mulai nggak enak di sini pas saat saya ke Sunter. Terus udah akhirnya saya udahlah, ini terakhir orderan, saya pikir bakal terakhir nih yang ini nih. Sebenarnya orderan masuk terus, cuman kondisi badan saya nggak bagus. Kalau mau saya 300.000 lebih atau bahkan 3,5 400 itu bisa-bisa aja. Cuman saya orangnya nggak terlalu ngoyo-ngoyo banget yang ngojek. Saya nggak ngoyo aja kurang kuat gitu kalau mungkin badan saya ya teman-teman ya. Kalau kalian yang kuat mungkin bisa lebih kali ya. Nah ini langsung ke Pluit. Nah ini masih Jakarta Utara teman-teman ya. Nah dari Sunter juga saya nyortir nih teman-teman. Nah ya gitu ya, ini pendapatan saya begini. Saat kondisi yang lain pada ngeluh, alhamdulillah akun saya masih terjaga dengan pola-pola ngebit yang sering saya sampaikan. Jadi ngejaga spot atau radius yang sesuai dengan karakter akun kita gitu. Jadi saya lebih baik masih di situ-situ aja, asal akun saya itu bunyi terus gitu, daripada saya harus dilempar jauh, argonya gede, saya tergoda. Enggak, saya sering masuk argo-argo gede, saya nggak pernah ambil 60.000 50.000. Kalau ke area-area yang menurut saya nggak bagus buat di akun saya lewatin teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah cancelan nggak ada teman-teman. Saya itu emang nahannya begini. Nah ini kan sesuai dengan pertanyaan ya, yang dimaksud dengan penyelesaian itu apa sih bang nih, begini nih teman-teman ya. Kenapa akun saya masih bisa bunyi? Iya kan begitu yang dipertanyakan, masih bisa bunyi nggak nih akun. Sortirannya banyak nih teman-teman ya. Ini sortiran akun saya nih teman, kalau mau tahu. Nah mana nih ya, ini saya udah simpen di sini nih sebetulnya, album kali ya. Nah ini dia nih. Nah ini nih teman-teman ya. Tuh, sortiran saya 700 teman-teman ya. Ini di hari apa? 2 Mei 2024 ya, ada tuh kiri atas ya. Nah, 2 Mei. Terus besoknya saya naikin penyelesaian ordernya. Jadi meskipun saya sorti, penyelesaian ordernya saya jaga. Kenapa yang 50% ini terjadi? Ini karena saya menghindari suspend, karena saya masuknya goret mulu, jadi terpaksa saya cocol cancel. Tapi kalau cocol cancel masih di area yang bener-bener orderannya bagus, apalagi cuman goret, itu nggak masalah. Kecuali cocol cancelnya gosen, itu fatal, jangan sampai kalian ikutin ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini bukti akun saya ya, tuh foto saya kiri. Ntar dibilang itu mah akun orang kali. Tuh lihat ya, sortiran saya segini teman-teman ya. Tuh sortiran di hari ketiga. Nah, apa sih bang yang dimaksud penyelesaian? Penyelesaian itu penting teman-teman ya. Dari awal ada apa namanya, skor kinerja dulu, terus yang dihilangin itu paling penting penyelesaian teman-teman. Kalau penerimaan bit itu nggak penting. Nah itu sesuai dengan teori saya ya, tutorial saya. Nah ini biar masuk dulu gitu, biar nggak disangka ngomong-ngomong doang. Jadi penyelesaian saya itu saya jaga nih, lihat teman-teman ya. Kalau saya mainnya jorok, ini penyelesaian saya di bawah. Apalagi saya cenderung dominan gosen. Itu bahaya kalau sampai penyelesaiannya di bawah 90 ini. Makanya saya selalu jaga angkanya nggak lebih dari, atau nggak di bawah 90 terlalu jauh, atau bahkan sampai setengahnya 50%. Tapi penerimaan bit ini, percaya atau enggak, ini saya nggak pernah 2 digit teman-teman ya dalam 2 bulan terakhir ini. Atau bahkan semenjak saya main gosen itu nggak pernah 2 digit, artinya di bawah 10%. Nah ini poinnya aja saya kecil, bahkan bulan lalu itu nggak sampai 31.000, karena saya cenderung long trip atau kakap gitu. Nah ini penyelesaian itu yang definisinya adalah orderan yang sering kita selesaikan akan menaikkan nilai penyelesaian ini gitu. Artinya yang nggak kita selesaiin atau kita cancel itu akan mempengaruhi nilai penyelesaian. Nah ibaratnya kita lagi dapat orderan terus kita cancel, itu akan mengurangi nilai penyelesaian order ini yang di 91%, nanti turun. Beda halnya kalau kita
ngelewatin atau sortir melewati, itu penerimaan bitnya yang akan turun gitu. Yang dimaksud penyelesaian itu orderan yang kita terima antara diselesaikan atau ditolak atau di cancel ya teman-teman ya, entah di cancel pelanggan atau di cancel kita, tapi nilainya akan lebih dominan turun itu kalau driver yang cancel. Kenapa? Akun dengan penyelesaian rendah itu akan berpotensi akunnya jadi hancur, gagu gitu. Apalagi dia riwayatnya karakter akunnya banyak gosennya. Itu percaya atau enggak bisa kalian buktiin sendiri. Apalagi kalau kalian ngebitnya di area Jakarta. Itu yang udah saya jelasin tadi ya di awal-awal video ini. Oke, itu yang disebut penyelesaian. Penyelesaian itu tadi yang dimaksud penerimaan order yang kita ambil nih, kita cocol atau autobid, itu yang kita jalanin. Kalau nggak dijalanin cancel, itu akan mempengaruhi nilai penyelesaian itu sendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah itu pendapatan saya. Nah ini sebetulnya udah mulai bagus nih. Ini hari ini saya nggak ngojek, tapi udah alhamdulillah udah mulai membaik ya teman-teman ya. Oke, itu aja, mudah-mudahan dimengerti. Solusinya tadi ada ya di sebelum screen recorder ini. Mudah-mudahan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, pertahankan mental yang baik, selalu berpikir positif supaya nggak stres ya teman-teman ya. Oke, itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.